Kalau kalian belum pernah lihat anime dengan ceritanya yang masterpiece, maka anime inilah yang salah satunya bakalan patut banget buat coba kalian tonton. Yang mana ini merupakan sebuah anime yang mana mungkin bakalan langsung bisa ngebikin kalian seketika bakalan langsung bisa bikin kalian itu diem ketika tombol play itu udah ditekan. Dan wah, sebenarnya gue pengen banget nunjukin kalian seberapa tinggi rating anime ini di My Anime List. Cuman anime yang sebagus dan sewah ini itu ternyata nggak ada di situsnya My Anime List. Jadi sebagai alternatif juga mungkin lu juga harus tahu gitu seberapa tingginya rating anime ini di satu situs yang sebenarnya ya 11-12 lah kalau dibandingkan sama My Anime List. Kalau My Anime List kan itu tempatnya para wibu yang udah banyak nonton anime gitu. Nah, kalau situs yang bakal gue omongin ini itu merupakan IMDb, merupakan sebuah situs yang isinya ya orang-orang yang nggak sesering wibu nonton anime, tapi ya mereka sering lah kalau nonton berbagai macam film. Jadi kalau misal mereka bisa bilang anime ini punya rating yang setinggi ini, berarti ya kualitas dan cerita dari anime ini udah nggak bisa lagi buat dibohongin. Yang mana setelah gua cek, ternyata si IMDb ini itu penggunanya pada ngasih rating anime ini tuh sampai 8,9. Itu gila banget. Ini artinya emang sebagus itulah anime ini buat orang-orang yang lebih sering nonton film daripada nonton anime. Walaupun aslinya anime ya masih termasuk film, karakter development yang mantap banget, seperti apakah kasta yang ada dan bagaimana cara setiap manusia hidup pada zamannya. Suasana yang digambarkan dalam anime ini pokoknya berhasil banget bisa bikin kita sebagai penontonnya tuh seakan-akan ikut masuk juga tenggelam ke dalam zaman yang menjadi latar dalam anime ini. Kita berasa kayak naik mesin waktu aja gitu. Anime ini bakalan menceritakan tentang MC utama kita yang bernama Mizu, yang merupakan seorang samurai tapi juga merupakan seorang perempuan juga. Kedua hal yang sebenarnya saling bertolak belakang. Yang mana kebanyakan orang juga bakalan lebih tahu gitu kalau samurai itu ya harusnya cowok bukan cewek. Namun di sini MC kita sendiri aja itu udah nggak peduli lagi soal apakah jenis kelaminnya, karena memang yang saat ini ada di dalam dirinya itu hanyalah kebencian dan tujuan balas dendamnya untuk membunuh keempat orang kulit putih yang telah menjadi penyebab kematian dari ibunya. Dan salah satu dari mereka lah yang juga merupakan ayah kandungnya yang telah menghamili ibunya dulu. Jadi memang ayah kandungnya pun juga termasuk ke dalam jajaran orang yang bakalan dia bunuh. Di anime ini kita bakalan diperlihatkan juga beberapa flashback tentang masa kecil dari si Mizu ini, yang harus hidup diam-diam dan bahkan nggak dianggap sebagai seorang manusia. Hal tersebut dikarenakan warna matanya yang berwarna biru seperti keempat orang Eropa yang akan dia bunuh kelak. Dan kita bakalan ngeliat juga gitu bagaimana Mizu yang hanya melatih dirinya secara otodidak dengan hanya melihat gerakan-gerakan dari setiap teknik berpedang para samurai yang pernah dia lihat. Jadi karena itu jugalah kalau kebanyakan orang biasanya cuman bakalan nguasain satu teknik aliran berpedang aja, maka kalau Mizu ini itu malah lebih menguasai banyak teknik berpedang yang memang telah ia kuasai secara otodidak. Judul animenya adalah Blue Eye Samurai, sebuah anime yang merupakan hasil penggabungan juga antara 2D animasi dan juga 3D animasi, yang masing-masing dari mereka itu berhasil banget buat saling melengkapi dan menyempurnakan. 3D animasinya lah yang ngebikin gerakan setiap karakternya itu jadi semakin kelihatan realistis. Tapi di sini kita juga nggak bakalan bisa ngelupain banget gitu kalau unsur 2D-nya lah yang bisa ngebikin penggambaran dari setiap suasana yang ada itu juga semakin indah buat dilihat. Buat tempat nontonnya sendiri, anime ini bisa kalian lihat di Netflix. Dan minusnya sih ya memang kalian harus bayar gitu dan ngeluarin duit. Tapi gue pun juga bakalan ngomong apa adanya gitu, kalau uang yang kalian keluarin bakalan se-worth it itu banget kalau dibandingkan dengan pengalaman kalian dalam menonton anime ini. Dan semakin berjalannya episode, semakin banyak kejutan pula yang bakalan kalian lihat, entah itu dari ceritanya maupun dari segi battle actionnya. Apalagi di episode keduanya, yang mana itu battle actionnya seru banget asli. Gua masih nggak nyangka gitu kalau ternyata dengan menggunakan 3D animasi itu
ya masih bisa sebagus ini, deg-degannya dapet banget, dan apalagi ya tentu saja tidaklah membosankan. Dan walaupun tema animenya sendiri itu merupakan soal balas dendam, tapi anime ini juga punya beberapa komedi yang tentu bisa bikin kalian ketawa gitu. Yang mana kalau soal urusan komedi, mungkin gua lebih pilih si Ringo ini. Dia tuh lucu banget karakternya. Dan tentu karena anime ini pun juga bakalan mengandung banyaknya kekerasan dan segala macam hal yang tentunya bakalan berbau 18+. Intinya akan lebih baik aja kalau kalian yang nonton itu udah cukup umur. Dari segi usia maupun mental juga harus dewasa gitu. Karena ya kalau enggak lu bakalan kayak orang-orang yang ngomong kalau anime Frieren itu homofobik atau ya anime Frieren itu adalah anime rasis. Lu jangan jadi kayak gitu. Intinya ini anime bagus dan lu juga harus bijak juga dalam menontonnya. Jadi ya mungkin segini aja dulu dari gua untuk video rekomendasi anime kali ini. Klik tombol like-nya juga kalau mungkin kalian suka sama video kali ini. Subscribe atau ya follow lah pokoknya supaya kedepannya kalian nggak ketinggalan lagi kalau gua ngerekomendasiin anime yang sebagus ini. Jadi ya thanks for nonton, see you next time and ciao. Mata nih.